Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 778 Master Dunia Persilatan. Begitu laki-laki kekar itu berbicara, terdengar logat dunia persilatan yang sangat kental. Bisa dipastikan dia adalah seorang yang bergelut di dunia persilatan. Dan badan penuh otot itu terlihat sangat kuat, pakaian dan penampilannya pun penuh ciri khas seorang petarung. Thomas Kin pun berkata, silahkan duduk, ceritakan gejalanya secara singkat. Laki-laki kekar itu mulai berkata, namaku Chandra Yue, seorang yang berlatih ilmu bela diri. Sejak kecil aku sudah berlatih, memiliki badan yang besar dan kekar. Makan dan istirahat dengan teratur, entah kenapa, suatu hari leherku tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Sudah mencoba menemui beberapa dokter, tetap tidak ada yang bisa memberi penjelasan. Thomas mengerutkan kening, menjulurkan tangan menekan pelan leher Chandra, memang tidak ada tanda-tanda pergeseran tulang. Posisi tulang normal. Tidak ditemukan sedikitpun keadaan tidak wajar. Periksa denyut nadi dulu. Setelah Chandra duduk, Thomas Kin pun mulai memeriksa denyut nadinya. Beberapa menit kemudian, Thomas tiba-tiba membuka mata bertanya. Biasanya sering minum terlalu banyak bir ya? Chandra Yue tersenyum berkata, benar sekali, aku pandai sekali minum, biasanya minum sampai tidak bisa berhenti, setelah itu terasa sangat segar. Thomas mengerutkan kening, lanjut bertanya, apakah dua tanganmu terasa kesemutan? Chandra Yue terkejut sesaat, lalu menjawab, memang benar, tetapi aku baru saja berlatih tinju, aku kira itu pengaruhnya. Thomas Kin mengerutkan kening, berkata, tentu saja bukan karena itu. Coba kamu putar leher, apakah terdengar bunyi? Baru mencoba memutar leher, Chandra Yue pun mendengar bunyi, krak. Aku sudah berlatih ilmu bela diri selama bertahun-tahun, persendian memang sering berbunyi. Tanpa menunggunya selesai bicara, Thomas Kin malah menggelengkan kepala, tidak sesederhana yang kamu pikir. Setelah memeriksa denyut nadi, Thomas Kin pun mengambil kesimpulan. Kedua nadi sangat kuat, Yang Ming memanas, kepala berkeringat, leher kaku dan berat, lambung menjadi lembab dan panas. Ini adalah penyakit lambung. Gejalanya memang cukup istimewa, akar permasalahan dan gejala berbeda cukup jauh. Satu di leher, satu lagi di lambung. Mengira sakit leher, Chandra Yue selalu memilih spesialis tulang ataupun tengkorak saat berkunjung ke rumah sakit, hasilnya tidak ditemukan masalah apapun. Inilah salah satu kekurangan pengobatan barat, pembagian poli terlalu rinci, mengakibatkan banyak sekali masalah kecil yang tidak terdeteksi. Sedangkan pengobatan tradisional Tionghoa menitik beratkan pemeriksaan menyeluruh, melalui denyut nadi, analisa permasalahan bisa dilakukan dengan sangat mudah. Thomas Kin tiba-tiba bertanya, Imelda, menurutmu sebaiknya diberi resep apa? Imelda berpikir sejenak, lalu berkata, 40 Anemarena, 60 Buplerum, 30 Scutellaria baecalensis, 60 Magnolia. Imelda Ye langsung menyebutkan resep, sedangkan Thomas mulai mengambil obat-obatan, menghaluskannya, menjadikannya obat siap minum. Proses pembuatan obat tidaklah cepat, bahkan bisa dikatakan sangat lama, tetapi di pertandingan babak akhir, bukan kecepatan lagi yang dinilai. Dan hal-hal yang perlu Thomas Kin perhatikan saat memasak obat sangatlah rumit, mulai dari besar api, jumlah buka tutup, cara mengaduk, meski semua hanyalah teknik dasar, namun gerakan Thomas terbilang sangat lancar, matang dan penuh ketegasan, sama sekali tidak ada gerakan yang berlebihan, membuat mata para tabib di bawah panggung terpana. Dia sungguh orang berbakat, hanya memasak obat saja sudah begitu luar biasa, jika begitu penampilannya yang lain pasti jauh lebih mengagumkan. Selesai memasak obat, Thomas mendinginkannya, lalu memberikan pada Chandra Yue. Chandra ya, entah kamu takut sakit atau tidak, aku akan melakukan akupuntur padamu.
Chandra Yue tersenyum berkata, sudah sejak kecil aku berlatih ilmu bela diri, yang paling tidak aku takuti adalah rasa sakit, silahkan dilakukan. Thomas tersenyum mendengar jawabannya, baiklah, ingat, kamu sendiri yang mengatakannya. Dr. Stranger, bab 779 penampilan Imelda Y. Selesai berkata, Thomas Kin pun mengeluarkan satu set jarum baru, memperlihatkannya di depan Chandra Yue. Satu set jarum itu sedikit berbeda dengan jarum-jarum biasanya, jarum biasa berbentuk panjang dan tajam. Sedangkan jarum yang digunakan sekarang, memiliki ukuran hampir sama dengan jarum biasa, namun dengan ujung pipih dan tajam seperti mata pisau, dapat digunakan untuk memotong. Kegunaan utamanya adalah membelah dan memisahkan bagian otot dan saraf dalam tubuh manusia. Meski leher Chandra Yue bukanlah akar permasalahan, tetapi sudah terlihat banyak perekatan di dalamnya. Jika tidak segera dipisahkan, rasa sakit akan terus dialaminya. Melihat sebaris jarum itu, Chandra Yue pun tidak merasakan apapun. Thomas lalu berkata, Imelda, kamu saja yang masukkan jarumnya. Thomas berniat membiarkan Imelda Y yang menampilkan keahliannya. Tanpa membuat orang-orang kecewa, Imelda pun menjawab, baik, aku saja. Dia mengambil sebuah jarum, menusukkannya ke dalam leher Chandra Yue. Saat jarum baru masuk rasanya masih bisa diterima, namun seiring semakin dalam masuknya jarum, raut wajah Chandra Yue menjadi sangat buruk. Rasa sakit yang sangat menusuk hati. Tidak, rasa sakit yang sangat menusuk tulang. Seorang laki-laki kekar seperti Chandra Yue, berkeringat dingin hanya karena jarum kecil itu. Mata jarum masuk ke dalam daging, mulai membelah dan memisahkan saraf-saraf. Proses itu bagai sebuah operasi kecil-kecilan, namun tidak menggunakan sedikit pun obat bius, tentu saja terasa sangat sakit. Aduh, duh. Chandra Yue tidak berhenti menjerit, mengeluarkan suara seolah anak kecil yang sedang disuntik. Badan sebesar itu, lengkap oleh sebuah jarum kecil, keadaan itu terasa cukup lucu di mata orang-orang. Dengan sangat cepat, operasi Chandra Yue telah selesai. Thomas menempelkan obat ke posisi lambungnya, sambil berkata, sudah selesai, setelah istirahat belasan menit, hasilnya akan terlihat. Setelah Chandra Yue duduk ke kursi, semua orang bertepuk tangan meriah. Dari luar terlihat sangat hebat, dari dalam terlihat teknik dan ilmu yang amat terlatih, penampilan Thomas Kin berhasil mengejutkan banyak orang-orang di bidangnya. Terutama pandangan pada Imelda yang segera diubah. Ternyata gadis kecil itu bisa menggunakan jarum dengan begitu lancar dan akurat, sungguh kandidat yang berbakat. Anak ini sudah menjadi milik rumah sakit pusat kami. Rumah sakit pusat kalian harus tahu diri, kenapa semuanya dirampas begitu saja. Benar, People's Hospital belum bersuara, kami memiliki jumlah tabib yang terlalu minim, memerlukan penambahan tenaga. Hehe. Pengobatan tradisional Tionghoa belum mengatakan apapun, coba kalian tebak dia akan pergi ke pengobatan barat, atau pengobatan tradisional Tionghoa. Jika dia datang ke tempat kami, akan langsung diangkat menjadi ketua pimpinan. Sebelumnya orang-orang memperebutkan Thomas Kin, kini mereka beralih memperebutkan Imelda. Para pimpinan itu sungguh menghargai bibit-bibit berbakat. Jika bukan karena pertandingan besar itu, mereka mungkin saja belum bertemu dengan dewa tabib hebat yang berusia semuda mereka. Setelah menyaksikan Thomas mengobati pasien, Ardelina Chen pun berseru dalam hati, sebenarnya saat berada di atas kereta api dia sudah tahu kemampuan Thomas, tidak menyangka dia akan sehebat ini. Giliran aku. Pasien yang mendatangi Ardelina Chen juga seorang laki-laki kekar, wajah merah total, dengan badan penuh aroma bir. Dokter, aku terkena penyakit mabuk. Penyakit mabuk. Selesai berkata, semua orang di bawah panggung tercengang. Penyakit mabuk adalah penyakit yang sangat jarang ditemui, gejalanya terlihat sangat jelas, meski baru selesai makan, penderita akan terlihat seperti baru saja meminum banyak bir.
Apapun yang dimakan, nasi putih dan air putih, tetap saja akan menjadikannya mabuk. Namun saat dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya kandungan alkohol menunjukkan 0%. Tetapi tingkah lakunya malah seperti sedang mabuk alkohol, dan aroma tubuh yang tercium pun seperti aroma bir. Penyakit ini biasa dikenal sebagai penyakit mabuk. Orang-orang mengerutkan kening, ini terasa sangat membingungkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.